Bab 1771. Tetapi orang tua mereka ada di sana, dan Nicole tidak ingin membuat mereka khawatir. Jadi, Sean menyenggol Steve, memberi isyarat agar dia berhenti bertanya. Steve segera memahami pesannya dan mengganti pokok bahasan. Dia benar-benar tidak beruntung, iya. Dia seharusnya tidak bergabung dengan produksi. Kalau saja dia tidak melakukannya, dia tidak akan berakhir seperti ini. Kelumpuhan itu tidak bisa diobatikan. Gloria mendesah. Saya tidak dekat dengan keluarga mereka, jadi tidak pantas bagi saya untuk bertanya kepada mereka. Saya mendengarnya dari orang lain dan mereka bilang dia tidak bisa dirawat secara lokal. Pamanmu sekarang sedang mencoba menghubungi dokter spesialis dari negara lain, dan kupikir seorang dokter bernama James Dade mungkin bisa merawatnya. Tangan Nicole membeku saat mendengar nama itu. Sean melihat reaksinya, tetapi Nicole kembali normal pada detik berikutnya dan melanjutkan makan. Sean tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya karena curiga. Nicole bereaksi terhadap namanya. Apakah dia mengenalnya? James Dade. Saya dengar sangat sulit untuk menghubungi dokter ini. Dia memiliki karakter yang aneh dan telah meninggalkan dunia medis, kata Steve ketika mengingat dokter ini. Ya, tapi dia punya murid di sini, tapi tidak ada yang tahu siapa dan di mana orang itu. Gloria mendesah lagi. Daniel tersenyum sambil melihat ekspresi khawatir di wajahnya. Kamu terlalu baik. Miley selalu menyusahkanmu, tapi kamu masih saja khawatir pada Chloe. Dia masih anak-anak dan masa depannya cerah, Gloria melanjutkan dengan nada memelas. Jika kita bisa menghubungi dokter James Dade atau muridnya dan membantu Chloe, kami akan melakukan sesuatu yang baik untuknya. Nicole melihat ketulusan di wajah Gloria. Orang paling baik yang pernah dia temui dalam hidupnya adalah Gloria. Tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukannya, Gloria tetap tidak akan menyimpan dendam terhadap mereka. Pada saat itu, Daniel berkata, "Ya, sebetulnya Damien tidak terlalu menyusahkanku selama ini. Uang yang kami peroleh dari perusahaan sebagian besar adalah uang hasil jerih payahnya. Sayang sekali putrinya berakhir seperti ini. Mengapa kita tidak mengunjungi mereka saat kita senggang?" Nicole mulai merasa bersalah setelah melihat ayahnya merasa kasihan pada Chloe. Faktanya Damien tidak memperlakukan ayahnya dengan buruk. Tetapi Chloe ingin membunuh Nicole. Dan Nicole tidak bisa membiarkan hal itu begitu saja. Ibu, ayah, sebaiknya kalian telepon mereka dulu. Bagaimana kalau mereka tidak mau bertemu dengan kita? Lagi pula, rekening perusahaan baru saja terbagi, Stanley mengingatkannya. Perusahaan telah mengakomodasi perpecahan keluarga tersebut, dan keempat keluarga tersebut kini memiliki akun independen. Damien dan Dillion tidak muncul di perusahaan selama beberapa hari terakhir, jadi aman untuk berasumsi bahwa mereka tidak ingin bertemu keluarga Daniel. Itu benar. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan setelah panggilan telepon ini. Daniel mengangguk. Gloria mendesah sekali lagi. Yah, kita masih bisa membantu mereka meskipun mereka tidak mau bertemu kita. Kami dapat mencoba semaksimal mungkin untuk menghubungi dokter James Wade atau muridnya. Tentu, kami akan mencoba membantu. Steve dan Stanley mengangguk. Namun Sean tetap diam dan menatap Nicole. Nicole tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Keluarga ini terlalu baik, tapi dia sebenarnya tidak begitu baik hati untuk ingin menyelamatkan Chloe, kecuali Chloe benar-benar belajar dari kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus padanya. Mungkin Nicole akan berubah pikiran saat itu. Tetapi dari apa yang dilihatnya, kemungkinan Chloe belajar dari kesalahannya terlalu kecil. Kita tidak usah membicarakannya dan lanjut saja makannya. Daniel tidak mau membicarakan hal-hal yang membuat stres seperti ini, jadi dia menaruh sedikit makanan di piring Gloria. Makanlah. Oke, Gloria terus makan dengan gembira. Tetapi Nicole tenggelam dalam pikirannya dan tetap diam sepanjang makan. Bab 1772. Sean menyadari kebisuan Nicole. Gloria dan Daniel naik ke atas setelah sarapan, berencana untuk menelepon Damien. Samuel dan Spencer pergi ke kelas ekstrakurikuler mereka, sementara Stanley dan Steve naik ke atas karena mereka ingin beristirahat sejenak di akhir pekan. Sean adalah satu-satunya yang tinggal dan memandang Nicole. Nicole, apakah Chloe melakukan sesuatu padamu?
Nicole hanya bisa balas menatapnya. Orang terpintar di keluarga mereka mungkin Sean. Dia selalu tajam dan selalu menangkap reaksi halus Nicole. Jadi, Nicole mengakuinya dan berkata, ya, dia melakukan sesuatu pada kabel aksiku. Namun, saya tahu itu akan terjadi, jadi saya mengganti kabel kami. Dia membicarakannya sebentar karena dia tidak ingin Sean terlalu khawatir. Namun, bagaimana mungkin ia tidak khawatir? Meskipun ia menduga Chloe telah melakukan sesuatu kepada Nicole, ia tidak menyangka Chloe akan melakukan hal yang mengerikan seperti itu. Jika Nicole tidak mengetahuinya dan bertindak, orang lumpuh di rumah sakit itu adalah Nicole. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya menemukan saudara kandung mereka. Namun Raine, Snow, dan Chloe melakukan apapun yang mereka bisa untuk menyakiti Nicole. Sean mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Chloe pantas mati. Chloe melakukan hal seperti itu kepada Nicole, tetapi Daniel dan Gloria tetap ingin menyelamatkannya. Kematian terlalu mudah baginya. Menjadi lumpuh mungkin adalah hukuman terbaik. Tuhan telah membuat keputusan untuk melumpuhkannya, yang jauh lebih sulit daripada mati. Kamu benar. Ini adalah hukuman terbaik untuknya. Tidak seorang pun seharusnya menyelamatkannya. Sekalipun orang tuanya menginginkannya, dia tidak akan mengizinkannya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menolong orang yang menyakiti saudara perempuannya. Hati Nicole terasa hangat saat dia melihat Sean. Orang tuanya tidak tahu tentang hal ini, jadi mereka tidak dapat disalahkan. Tetapi ketika Sean mengetahuinya dan bereaksi seperti ini, Nicole benar-benar merasa bahwa dirinya dipahami. Terima kasih, Sean. Nicole mengucapkan terima kasih dengan lembut, merasa lega. Namun Sean menjawab, jangan berterima kasih padaku. Aku belum bisa mengurus kalian selama ini, dan aku hampir gagal dalam hal itu. Jika terjadi apa-apa padamu, aku akan menyalahkan diriku sendiri seumur hidupku. Jadi, kamu seharusnya berterima kasih pada dirimu sendiri karena telah melindungi dirimu sendiri. Sean menyisir rambut Nicole sambil berbicara. Itu pertama kalinya Sean bersikap begitu intim terhadap Nicole. Nicole mengira dia akan merasa tidak nyaman dengan hal itu, tetapi ternyata tidak. Mulai sekarang, berikan saja neraka kepada para pengganggumu. Saya akan mengambil tanggung jawab itu bersama Anda, apapun konsekuensinya. Mengerti. Hati Nicole menjadi tenang karena dia sangat tersentuh. Mengerti. Sean merasa lega dan berhenti menyisir rambutnya. Apakah kamu kenal James Dade? Nicole terkejut. Bagaimana kamu tahu? Kamu tampak canggung saat ayah dan ibu menyebutkannya, kata Sean. Dia tidak menyangka Sean menyadari segalanya. Nicole tersenyum kecut. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, bukan? Ya, aku mengenalnya. Dia mentor saya. Bab 1773. Nicole berhenti sejenak dan memberitahunya kebenarannya. Meskipun Sean sudah menduga bahwa Nicole mengenal dokter itu, dia tidak menduga bahwa kau muridnya. Tidak heran Nicole begitu terampil. Dia tahu segalanya di bidang medis. Ternyata, dia murid dari dokter terkenal itu. Apakah ini berarti hanya kamu dan mentormu yang bisa mengobati Chloe? Sean dengan hati-hati bertanya dengan halus. Apa yang Chloe lakukan di masa lalunya sehingga harus menerima ini? Dia benar-benar telah menentang satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Seberapa sialnya dia, itu mungkin saja, tetapi kita baru bisa memutuskan setelah melihatnya, jawab Nicole datar. Nicole tidak pernah menjadi orang yang sombong. Tetapi keterampilannya jelas di atas semua dokter lokal. Karena mentornya dapat merawat pasien lumpuh, kemungkinan besar dia juga bisa melakukannya. Apapun, lupakan mereka. Dia melakukan ini pada dirinya sendiri. Sean menggelengkan kepalanya, tidak ingin memikirkan Chloe lagi. Pada saat yang sama, dia merasa lega. Aku akan merahasiakan ini dari ayah dan ibu. Aku tidak ingin kau menyelamatkannya. Nicole tersenyum sambil melihat ekspresi picik Sean. Tentu. Terima kasih, Sean. Dia tidak ingin identitasnya terungkap juga. Dia pasti sangat sibuk jika segerombolan orang mendatanginya untuk meminta bantuan, bukan? Sean segera beralih untuk membicarakan masalah serius. Mari kita naik ke atas dan memperkuat perangkat lunak perusahaan.
Lebih baik menyelesaikannya lebih cepat daripada menundanya. Baiklah. Nicole mengangguk dan pergi ke ruang belajar bersamanya. Ketika Nicole dan Sean naik ke atas, Daniel keluar dari kamarnya, wajahnya tidak terlihat terlalu baik. Sean memperhatikannya dan bertanya, "Ayah, ada apa? Apakah teleponnya tidak berfungsi?" Daniel mendesah, malu. "Ya, pamanmu tidak mau mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Lupakan saja." Oh, Sean memasang ekspresi minta maaf, tapi dia mengejek dalam hatinya. Keluarga Paman Damien hanya menggali kuburan mereka sendiri. Mereka tetap bersikap tidak hormat kepada Daniel di saat-saat seperti ini. Jika mereka tahu bahwa Nicole adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Chloe, mereka pasti akan sangat sedih. "Tidak apa-apa, ibumu dan aku memutuskan untuk tidak pergi lagi." Daniel mendesah dan berjalan ke ruang belajar bersama mereka. "Kau mengajak Nicole untuk memperkuat perangkat lunak perusahaan, kan?" "Benar sekali." Sean mengangguk dan berjalan ke ruangan bersama ayahnya. Daniel berkata kepada mereka, "Lanjutkan saja. Aku akan melihat beberapa dokumen." "Baiklah." Sean mengangguk dan mempersilakan Nicole duduk. Nicole duduk dengan anggun dan menyalakan komputer. Segera, dia mengakses perangkat lunak perusahaan di bawah bimbingan Sean dan mengambil drive USB dari gantungan kuncinya. Dia mencolokkannya ke komputer dan mulai mengetik di keyboard. Suara ketukan keyboard yang tajam menarik perhatian Daniel, yang kemudian menoleh dan melihat putrinya tengah serius bekerja di depan komputer. Bab 1774. Sean memperhatikan Nicole dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia tidak benar-benar tahu apa yang sedang dilakukannya, dia tetap suka melihat saudara perempuannya membuka kotak dialog dan memasukkan kode. Daniel juga tertarik pada Nicole. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke arah Nicole dan berdiri di belakangnya. Nicole tidak mempermasalahkannya dan terus memperkuat firewall dan menyempurnakan perangkat lunak perusahaan. "Perusahaan mana yang mengembangkan perangkat lunak keamanan jaringan perusahaan kita?" tanya Nicole tanpa mendongak. Sean menjawab dengan tenang, "Semua perangkat lunak kami berasal dari keluarga Finlay. Perangkat lunak mereka adalah yang terbaik di Sanjoto. Apakah ada masalah?" Nicole mendesah. "Ini jelas bukan yang terbaik. Dari apa yang saya tahu, Gary dan Ryder bisa melakukan yang lebih baik dari ini." Samuel dan Spencer mengatakan sesuatu tentang Nicole yang membuat Ryder menderita beberapa hari yang lalu. Jelaslah bahwa Nicole lebih baik daripada saudara Finlay, jadi dia jelas tidak salah. Pengembang perangkat lunak ini bukanlah saudara Finlay. Dia adalah insinyur yang sangat berpengalaman dari perusahaan mereka, jawab Sean jujur. Nicole terkekeh sembrono. "Kalau begitu kau bisa mengakhiri kontrak kita dengan mereka, Sean. Dengan perangkat lunak seperti ini, saudara Finlay dapat dengan mudah meretas kita jika mereka mau. Perusahaan kami tidak memerlukan perangkat lunak mereka lagi mulai sekarang. Kita gunakan saja milik kita." Daniel tertegun ketika mendengar apa yang dikatakan Nicole. "Perusahaan kami tidak memiliki perangkat lunak sendiri. Mereka menghabiskan banyak biaya untuk bermitra dengan keluarga Finlay. Bagaimana mungkin mereka berhenti menggunakan perangkat lunak itu sebelum mencari perangkat lunak antivirus alternatif?" Nicole menatap ayahnya. "Saya bersedia. Itu satu-satunya. Dan saya jamin tidak seorang pun bisa memecahkannya." Daniel terkejut mendengarnya. "Nicole, Anda benar-benar memiliki perangkat lunak untuk sebuah perusahaan. Tidakkah Anda membutuhkan sekelompok orang untuk mengembangkannya?" Nicole tersenyum tipis sambil menjelaskan kepada ayahnya dengan sabar, "Saya mengembangkan perangkat lunak ini sendiri, jadi tidak ada yang perlu campur tangan. Tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga sangat aman. Ini akan memperbarui dirinya sendiri secara otomatis juga. Interpol menggunakan perangkat lunak antivirus seperti ini, dan saya sudah mengembangkan versi ketiga. Namun perusahaan kami cukup menggunakan versi pertama saja karena versi ketiga memerlukan server yang sangat besar." Mata Sean berbinar saat mendengar betapa hebatnya perangkat lunak itu. "Wow, kami menggunakan perangkat lunak yang sama dengan Interpol. Ini luar biasa." Meskipun Daniel tidak mengerti Nicole, dia mengerti Sean. "Jadi, Nicole memberi kita perangkat lunak yang digunakan oleh Interpol. Itu hebat. Dengan cara ini,
Kami dapat menghemat banyak biaya pemeliharaan. Nicole mengangguk. Yang terpenting, kami tidak perlu khawatir lagi dengan peretasan yang dilakukan orang terhadap kami. Ketika seseorang mencoba meretas kita, perangkat lunak saya akan secara otomatis mengirim virus ke komputer mereka. Jika mereka bodoh, mereka akan belajar dari kesalahan mereka. Sean sangat terkejut mendengar tentang fungsi yang luar biasa tersebut. Nicole adalah bintang keberuntungan keluarga mereka. Kau hebat, Nicole. Meskipun ia selalu tenang, Sean tidak bisa tidak mengagumi Nicole. Nicole tersenyum. Itulah yang paling tidak dapat saya lakukan. Bagaimanapun juga, ini perusahaan keluargaku. Daniel juga berkata, terima kasih Tuhan untukmu, Nicole. Tak seorang pun menduga Anda akan begitu hebat dalam segala hal yang Anda lakukan. Anda bahkan bertanggung jawab atas perangkat lunak keamanan Interpol. Apa yang tidak diketahui putrinya? Nicole tidak ingin mengakuinya, jadi dia tersenyum dengan tenang. Organisasi membutuhkannya, jadi saya harus tahu sedikit tentangnya. Namun, baik Daniel maupun Sean tahu bahwa dia tahu lebih dari sekadar sedikit. Jika pengetahuannya setara dengan sedikit, maka orang lain hanyalah orang bodoh. Nicole melihat bahwa perangkat lunak tersebut hampir selesai diinstal, jadi dia mulai menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan ini membutuhkan perangkat lunak yang lebih sederhana daripada Interpol, sehingga akan lebih mudah digunakan setelah saya melakukan beberapa perubahan. Kemudian, Nicole mulai melakukan beberapa perbaikan. Daniel tiba-tiba teringat sesuatu. Saya lupa, Dillion adalah orang yang bermitra dengan keluarga Finlay. Jika kita mengakhiri kontrak, saya khawatir Dillion akan. Bab 1775. Setelah apa yang terjadi antara dia, Damien, dan Dillion, dia tidak ingin terlibat dalam hal-hal seperti ini lagi. Nicole mengalihkan pandangannya ke Daniel. Dia berpikir sejenak sebelum mulai mengetik pada keyboard. Kemudian, dia memperoleh akses ke komputer Dillion. Setelah itu, dia merenung sejenak lagi sebelum pergi memeriksa komputer Damien. Kemudian, dia mengambil 2 dokumen dari komputer mereka. Ayah, simpan ini untuk keadaan darurat. Sean segera menyadari sesuatu setelah mengingat bagaimana Nicole membantu mereka mengelola akun mereka. Hak cipta novel drama, hak cipta dilindungi undang-undang. Nicole, apa? Nicole mengalihkan pandangannya ke Sean. Ini adalah informasi setiap proyek yang sedang berjalan yang Damien dan Dillion jalankan sekarang, tapi saya belum melihatnya. Namun, saya yakin dokumen-dokumen ini akan berguna jika mereka mencari masalah lagi. Aku tidak begitu tahu apapun tentang bisnis, jadi sebaiknya kalian pikirkan sendiri. Nicole tahu bahwa Damien dan Dillion adalah orang-orang yang tidak jujur. Dia menduga, tanpa perlu melihatnya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam dokumen-dokumen itu. Ini sepertinya tidak benar. Daniel menatap Nicole dengan ragu. Sean menduga Nicole akan melakukan hal seperti itu karena ia yakin Dillion akan melakukan sesuatu yang buruk. Ayah, dengarkan Nicole. Baiklah, kita simpan saja, untuk berjaga-jaga. Nicole benar terakhir kali, jadi Daniel jelas akan mendengarkannya kali ini. Tentu saja, Daniel melihat bahwa putranya telah membuat keputusan, jadi dia setuju. Kami akan menggunakan ini sebagai pilihan terakhir. Aku tidak akan melihatnya, dan begitu pula dirimu. Baiklah, jawab Sean, mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pria yang berprinsip. Kemudian, Nicole meneruskan pemasangan perangkat lunak itu dan berkata, kita bisa tinggalkan saja komputer itu di sini. Pemasangannya akan selesai dalam 2 jam. Baiklah, Sean mengangguk. Pada saat itu, perangkat lunak Nicole berbunyi bip. Nicole segera melihat ke komputer dan matanya berbinar. Apa yang terjadi? Tanya Sean saat ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Nicole terkekeh. Seseorang mencoba menerobos firewall saat saya sedang mengganti perangkat lunak. Sean memperhatikan Nicole yang dengan tenang menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri, tanpa melakukan hal lain. Dia bertanya dengan kaget, bukankah itu suatu masalah? Nicole menggelengkan kepalanya. Sekalipun perangkat lunaknya belum selesai diinstal, ia masih dapat melacak orang tersebut dan menyerangnya.
Jangan khawatir. Bisakah kami melihat siapa peretasnya? Tanya Sean. Nicole mengangkat alisnya. Tentu saja. Alamat IP mereka terbongkar, dan itu adalah peretas lama yang pernah kita temui sebelumnya. Apa kabar, korporasi? Sean menyeringai. Alhamdulillah, perangkat lunaknya sudah diganti. Kalau tidak, mereka akan meretas kita lagi. Sekarang giliran mereka yang mendapat masalah. Nicole meminum airnya dengan tenang. Sean sangat gembira mengetahui bahwa peretas di bawah Howdy Corporation sedang babak belur saat ini. Pada saat yang sama, orang yang bertanggung jawab atas Howdy Corporation sedang mengaduk minumannya bersama Colton di depan komputer, tampak gembira. Sean bermain curang dan memenangkan tawaran. Dia bahkan mengancam saya. Aku akan memberi mereka pelajaran hari ini. Colton mengangkat alisnya saat melihat para peretas yang disewanya. Apakah mereka peretas terbaik yang kau temukan di Hunters? Jelas. Mereka termasuk dalam 10 peretas teratas, jadi mereka seharusnya bisa mengalahkan Riddle Corporation. Colton menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa dibutuhkan biaya jutaan untuk merekrut 10 peretas terbaik di Hunters. Sepertinya Tuan Hout benar-benar habis-habisan kali ini. Dia mempekerjakan 2 peretas dan beberapa peretas amatir. Aku hanya ingin mendapatkan akun Riddle Corporation. Aku tidak hanya akan mengancam mereka dengan itu, tetapi aku juga akan mengirimkannya ke kantor pajak. Pasti ada masalah dengan akun mereka. Bab 1776. Tiap perusahaan punya aibnya masing-masing. Keluarga Riddle pasti akan mendapat masalah setelah Howdy Corporation mengungkap mereka dan memberitahu departemen terkait tentang hal itu. Bahkan jika keluarga Riddle memiliki Firecrest, itu tidak akan jadi masalah lagi. Colton Danton. Hout sangat gembira saat memikirkan hal itu. Colton berkata dengan gembira, ini untuk menghancurkan Riddle Corporation. Bersulang, Tuan. Hout bersulang dengan Colton. Mereka merasa sangat senang karena mereka mengira peretas ahli yang mereka sewa akan mampu menembus sistem keamanan siber Riddle Corporation. Namun, 2 peretas yang duduk di belakang mereka tiba-tiba berteriak. Sialan, apa yang terjadi? Mereka baru saja memodifikasi sistem keamanan mereka. Colton Danton. Hout terkejut setelah mendengarnya. Lalu, mereka melihat ke atas. Lalu, alarm di komputer peretas berbunyi. Sial, kita sedang dilacak. Mereka membalas kita dengan Trojan. Ini tidak bagus. Komputerku. Para peretas berteriak satu demi satu. Mereka mencoba yang terbaik, mengetuk-ngetuk keyboard mereka, tetapi kedua layar komputer mereka menjadi gelap total dalam waktu kurang dari 2 menit. Sial, komputerku. Oh, tidak, semuanya hilang. Mereka adalah peretas profesional, dan perangkat komputer mereka dapat dengan mudah bernilai lebih dari $10.000. Jadi, komputer mereka adalah hal yang paling berharga di dunia bagi mereka. Mereka tidak menyangka bahwa pekerjaan ini akan menghabiskan banyak biaya. Selain mereka, peretas amatir lainnya juga mengalami blue screen. Jendela mereka terus bergerak tak terkendali seolah-olah orang di sisi lain komputer sedang mengolok-olok ketidakmampuan mereka. Ada apa? Tanya Colton setelah menyadari ada yang tidak beres. Hout juga menyadari hal itu. Dia segera meletakkan gelasnya dan berjalan mendekati para peretas itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada komputermu? Meskipun dia bukan seorang hacker, dia tahu apa yang ditunjukkan oleh layar biru dan layar hitam. Layar kedua peretas utama sepenuhnya gelap. Semua pembantu mereka mengalami layar biru, dan jendela mereka bergerak tak terkendali sementara beberapa simbol tak dikenal terus bermunculan. Salah satu peretas menjadi cemas ketika ia berbalik dan berteriak kepada Hout, orang-orangmu memberitahu kami bahwa mereka menggunakan sistem keamanan yang sama dengan Finlay Group, tetapi itu sama sekali tidak benar. Sistem internal mereka jauh lebih canggih. Hanya para pejabat yang bisa menggunakan sistem seperti itu. Itu bukan sesuatu yang bisa kami pecahkan. Para pejabat, meskipun Colton tidak benar-benar mengerti apa yang dikatakan peretas itu, dia tahu apa yang dimaksud dengan para pejabat. Apakah Anda mengatakan bahwa Riddle Corporation mengubah sistem mereka, dan sistem milik para pejabat? Bagaimana mungkin?
Riddle Corporation hanyalah sebuah organisasi bisnis. Mereka tidak bekerja untuk negara. Bagaimana mereka bisa mendapatkan sistem keamanan siber milik pejabat? Benar, dan mereka juga menggunakan sistem pertahanan yang sangat canggih. Semua komputer kita diretas dan tidak bisa digunakan lagi. Peretas itu mengalihkan pandangannya ke komputernya sendiri, dan hatinya hancur. Ini semua salahmu. Bayar kerugianku. Aku juga. Kau harus memberi kami kompensasi karena sengaja menyembunyikan kebenaran dari kami. Benar, bayar kami kembali. Semua peretas lainnya berdiri dan menuntut kompensasi dari mereka. Wajah Hout membiru. Omong kosong. Orang-orang kita menemukan bahwa mereka menggunakan sistem yang sama dengan yang digunakan Finlay Group. Bagaimana bisa kau menyalahkanku atas kesalahanmu sendiri? Colton tidak berani membantah lagi setelah melihat betapa besarnya masalah yang dihadapi Ethan. Hout terlibat. Colton segera mencoba menenangkannya. Mereka semua peretas. Sebaiknya Anda tidak main-main dengan mereka atau informasi rahasia perusahaan Anda. Bab 1777. Baru pada saat itulah CEO Howdy Corporation menyadari bahwa ia telah bertemu dengan lawan sepadan. Mempekerjakan bantuan seperti itu mudah. Menyingkirkan mereka adalah masalah lain. Dia tidak mampu membuat para peretas itu marah dan hanya bisa berkata, katakan saja kepada sekretaris saya berapa harga peralatan itu. Aku akan mengganti rugi kalian sebanyak itu. Saat itulah dendam itu mereda ketika mereka berkata, dengan agak terhormat, kami hanya butuh ganti rugi untuk peralatan kami. Karena kami telah gagal dalam misi ini, kami tidak akan mengambil sepeser pun darimu untuk itu. Ekspresi CEO Howdy Corporation agak melunak, tetapi imajinasinya masih liar. Aku bisa memberimu peralatan baru, tapi tidak peduli sistem macam apa yang telah mereka ubah. Aku ingin kau membobolnya dan memberiku apa yang aku inginkan. Kedua peretas itu menyeringai sinis. Kami tidak dapat membantu Anda dalam hal itu. Selain 3 peretas teratas, tidak ada seorang pun yang berani mencoba meretas sistem keamanan pemerintah. Ekspresi Colton dan CEO berubah. Daniel, rubah itu, dari mana mereka mendapatkan sistem pemerintahan itu? Mereka menghabiskan jutaan dolar untuk menyewa kedua peretas itu. Mempekerjakan 3 peretas terbaik mungkin akan menghabiskan biaya puluhan juta. Selain itu, keterampilan orang ini bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan. Tolong carikan seseorang yang jauh lebih ahli dari kami. Kedua peretas itu mendesah. Mereka awalnya mengundang Colton untuk menonton pertunjukan mereka tetapi sebaliknya mereka malah menjadikan diri mereka bahan tertawaan. CEO itu tiba-tiba memecahkan gelas. Enyahlah. Kalian semua. Kalian sama sekali tidak berguna dan masih berani membuang-buang waktuku. Ekspresi beberapa peretas itu langsung berubah muram. Mereka semua adalah tokoh terkenal dan belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Namun, lawan mereka kali ini terlalu kuat dan mereka hanya bisa berkemas dan pergi. Tepat sebelum dia pergi, peretas itu melihat tanda tangan yang berkedip-kedip pada layar biru asistennya di sebelahnya. Ekspresi terkejut segera menyergapnya. Lucifer, rekan-rekannya pun mendengar gumamannya dan semua orang segera berkumpul. Ketika mereka melihat tanda tangannya, mereka semua tercengang. Apa-apaan ini? Orang yang dipekerjakan oleh Riddle Corporation. Lucifer, pantas saja sistemnya tiba-tiba berubah. Dan bahkan kita tidak akan pernah bisa menembusnya. Namun saat ini, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun, takut kalau CEO Howdy Corporation tidak akan mengganti peralatan mereka yang hilang jika dia mengetahui kebenarannya. Mereka berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Diam dan ayo kita pergi. Colton memperhatikan ekspresi aneh di wajah mereka dan ingin bertanya. Materi eksklusif novel .org hak cipta. Namun, Tuan Hout masih berteriak. Enyahlah. Dan jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Hal ini benar-benar membuatnya kesal. Rahasia perusahaannya sendiri ada di tangan mereka dan dia tidak dapat berbuat apapun terhadap mereka. Entah mengapa, dia tidak dapat menemukan retakan apapun di perisai mereka. Keheningan kembali menyelimuti kantor saat Colton berkata, tidak ada gunanya marah. Kita masih perlu menyelesaikan ini. Kalau tidak, Tuan Hout,
barang-barangmu akan tetap berada di tangan Riddle Corporation, dan perusahaanmu harus terus menjilat mereka. Howdy Corporation sekarang menjadi tangan kanan Visser Group yang paling cakap saat ini. Di masa lalu, mereka adalah orang-orang yang sangat tidak berprinsip dan karena alasan inilah Colton tidak ingin bekerja sama dengan mereka sejak awal karena Visser Group juga cukup curang. Tetapi sekarang, dia tidak lagi peduli siapa mereka. Dia akan menarik mereka ke dalam aliansinya asalkan mereka mau melawan Riddle Corporation. Namun, dia tidak menduga Howdy Corporation akan menemui hambatan secepat ini. Dia perlu memberi mereka dorongan lebih jauh. Bab 1778. Juga, kamu sudah menyentuh jaringan Riddle Corporation dan mereka pasti sudah mengetahuinya. Bagaimana kalau mereka panik dan mengirimkan semua informasi itu ke jaksa besok? Kilatan sinis muncul di mata Colton. Tuan Haut, yang sedang minum, langsung meledak saat mendengarnya. Bajingan Riddle itu. Tidak peduli berapa banyak uang yang kuhabiskan hari ini, aku pasti akan menguliti Daniel Riddle itu hidup-hidup. Sambil mengatakan itu, dia menoleh ke sekretarisnya. Cepat, panggil peretas nomor 1 itu ke hadapanku. Suruh mereka menjalankan misi ini. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghancurkan Riddle Corporation. Siap, Tuan. Sekretaris itu mengangguk dan segera mengeluarkan laptopnya saat dia mengirim misi ke peretas nomor 1 di situs web Hunters dengan hadiah senilai 10 juta. Pada saat ini, sebuah notifikasi berbunyi di jam tangan Nicole. Sean menatapnya sekilas. Anda mendapat surat. Nicole tidak menyembunyikan apapun dan dia mengetuk layar arloji dan isinya segera muncul sebagai proyeksi 3D. Baik Sean maupun Daniel juga dapat melihat kontennya. Namun, mereka tidak menduga isinya ada hubungannya dengan Riddle Corporation. Apa ini? Kenapa ada yang menawarkan hadiah 10 juta? Untuk menyerang sistem kita. Wajah Daniel menjadi pucat saat melihat isinya. Sean juga terkejut tetapi dia melihat tanda tangan email itu dan dapat mengetahui bahwa itu berasal dari para hunter. Nicole, apakah dia mengirimkan misi itu langsung kepadamu? Nicole mengangguk sambil tersenyum agak antusias. Ya, Howdy Corporation cukup menarik. Tampaknya orang-orang yang mereka pekerjakan sebelumnya juga melalui situs web Hunters. Mereka mungkin panik sekarang dan benar-benar mengirim undangan misi kepada peretas ulung itu. Dia tidak menyangka mereka benar-benar mengundangnya untuk menyerang Riddle Corporation. Jika Ten Haut mengetahui bahwa ia telah menghabiskan 10 juta untuk mempekerjakan Nicole, wajahnya mungkin akan membiru karena urat nadi yang pecah, kan? Daniel sekarang sangat penasaran. Kenapa Hacker Talk? Kenapa Howdy Corp menyewa Nicole untuk menyerang kita? Mereka bodoh atau apa? Melihat Daniel benar-benar bingung, Sean merasa kasihan pada ayahnya dan tidak bisa menahan diri untuk menjelaskan. Ayah, Hunters adalah situs web peretas terbesar di negara ini, dan semua peretas menjalankan misi mereka dari sini. Beberapa perusahaan besar kerap kali memposting hadiah mereka di sini. Alasan Nicole mendapat pemberitahuan misi adalah karena Howdy telah mengiriminya undangan misi melalui situs web Hunters. Saat itulah Daniel mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi dia masih terkejut. Peretas terbaik di jaringan Hunter adalah Nicole. Dia hacker terbaik. Ya ampun, apa yang terjadi? Bukankah itu berarti hacker terhebat di dunia adalah putriku sendiri? Meskipun dia bisa tahu bahwa Nicole luar biasa setelah terakhir kali. Dia tidak menyangka bahwa Nicole begitu luar biasa sehingga orang lain hanya tertinggal begitu saja. Ya. Tetapi Howdy Corporation tidak mengetahui identitas asli Nicole, jadi mereka memberinya misi ini. Sean terkekeh saat mengatakannya. Jika Howdy tahu orang yang mereka minta untuk meretas sistem kita adalah orang yang selama ini bekerja melawan mereka, aku penasaran seperti apa ekspresi mereka. Ya, tergelitik oleh kata-kata Sean, Nicole pun tak kuasa menahan diri untuk membayangkan adegan itu. Ini sungguh lucu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Daniel melihat postingan hadiah dan bertanya. Kata Nicole dengan nada main-main. Jika bukan aku yang mengambilnya, orang lain yang akan mengambilnya. Jadi, tentu saja aku akan menerima misi ini. Melihat seringai jahat di wajah Nicole, Sean tahu bahwa dia sudah punya rencana. Namun, Daniel khawatir.
Bisakah kau melawan dirimu sendiri setelah kau menerima misi ini? Tentu saja tidak. Tetapi kita tidak bisa membiarkan 10 juta itu pergi begitu saja. Dia sudah menyebabkan kita begitu banyak masalah sebelumnya, dan membuang begitu banyak waktu kita yang berharga. Ini akan berfungsi dengan baik sebagai kompensasi untuk itu. Bab 1779. Melihat Nicole tersenyum bagaikan seekor rubah kecil, Sean tak kuasa menahan diri untuk menyalakan lilin rasa kasihan terhadap Howdy Corporation di dalam hatinya. Beraninya kau memprovokasi adik perempuanku, tunggu saja sampai palunya jatuh padamu, Howdy Corp. Sean tidak mengganggu Nicole lagi saat dia pergi memeriksa dokumen bersama Daniel. Nicole masuk ke situs web Hunter dan menerima misinya. Sekretaris Tuan Hout tidak menyangka Lucifer menerima tugas begitu saja. Tuan Hout, peretas terbaik telah menerima misinya. Secepat itu, Tuan Hout sangat gembira. Sekretaris itu segera menunjukkan jendela obrolan itu kepada Tuan Hout, dan Colton pun ikut mengintip. Melihat Lucifer telah menerima misi itu, dia agak lega. Sepertinya Anda bisa mengatasinya, Tuan Hout. Saya pamit dulu. Baiklah, baiklah, baiklah. Kembalilah dan tunggu kabar baikku, Tuan Colton. Colton tersenyum gembira. Jika Anda mendapatkan informasi penting Riddle Corporation, jangan lupa untuk membaginya dengan saya, Tuan Hout. Tentu saja, tentu saja. Tuan Hout agak mabuk dan menjadi sedikit bersemangat. Kau harus melakukannya. Colton mengangguk sambil berbalik dan pergi. Tuan Hout menoleh ke sekretarisnya. Katakan pada peretas itu aku ingin semua dokumen internal Riddle Corp. Salin semuanya. Aku yakin aku tidak bisa menemukan sesuatu yang membahayakan. Ya, Tuan. Sekretaris itu segera menjawab Nicole. Melihat permintaan itu, Nicole tak kuasa menahan senyum malu-malu seraya menjawab dengan oke. Karena mereka ingin semuanya berjalan lancar, maka dia pun menuruti mereka. Pagi segera berlalu dalam sekejap mata. Jaringan Riddle Corporation telah ditingkatkan sepenuhnya dan misi Howdy Corporation pun telah selesai sembari menunggu mereka mengirimkan hadiah besar. Setelah makan siang, awalnya dia ingin tidur siang, tetapi Jared tiba-tiba memanggilnya. Apakah kamu lupa bahwa hari ini adalah konferensi peluncuran mobil terbang berawak? Nicole terkejut. Dia merasa seolah-olah dia melupakan sesuatu, dan ternyata ini alasannya. Saya minta maaf. Saya benar-benar lupa tentang itu. Apakah sudah dimulai? Sepertinya konferensi itu seharusnya dimulai di pagi hari, tetapi dia sama sekali lupa. Ya, tapi saya juga sibuk di pagi hari, jadi saya tidak pergi ke sana. Kelly berkata ada beberapa pelanggan besar di sana sekarang dan dia membutuhkan kita untuk hadir. Nicole mengangguk. Baiklah, aku akan ganti baju sekarang. Ya, aku akan menunggumu di bawah dalam 15 menit. Jared tersenyum. Nicole lalu menutup teleponnya. Dia segera berdandan. Ketika dia turun ke bawah, Samuel dan Spencer baru saja pulang sekolah dan melihatnya hendak keluar. Nicole, kau akan pergi begitu kita sampai di rumah. Mereka ingin bertanya kepada Nicole tentang hasil sistem yang telah dibuatnya. Ya, saya harus menghadiri konferensi peluncuran mobil terbang berawak. Ini adalah hal yang sangat penting dan dia harus hadir secara langsung. Mobil terbang berawak. Samuel dan Spencer terkejut. Produk terbaru dari Johnston Group. Mereka sudah mendengarnya, tetapi karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah, mereka sama sekali tidak tahu tentang perkembangannya. Mereka hanya tahu bahwa tunangan Nicole tampaknya sedang mengembangkan teknologi ini. Tak seorang pun dari mereka menyangka peluncurannya akan segera terjadi. Ya, aku pergi dulu. Nicole tidak banyak bicara dan pergi setelah memakai sepatunya. Spencer melirik Samuel. Mau lihat? Tentu. Samuel berseri-seri karena gembira. Keduanya melempar tas sekolah mereka ke samping dan bergegas keluar tanpa repot-repot makan siang. Bab 1780. Nicole sudah masuk ke mobil Jared saat itu, jadi kedua bersaudara itu hanya bisa meminta sopir untuk mengantar mereka ke sana. Di mobil di depan, Nicole dengan cepat mengikat rambutnya menjadi sanggul setelah dia masuk ke dalam mobil. Melihat penampilannya yang agak bingung, Jared tahu bahwa dia benar-benar lupa tentang konferensi pers.
Kau bahkan bertanya padaku mengapa aku tidak memberitahumu tentang konferensi pers, tetapi ketika kau mengetahuinya, kau malah melewatkannya. Nicole melirik Jared dan berkata, aku ada urusan di pagi hari, dan aku menjalankan misi saat melakukannya. Misi apa? Jared mengangkat sebelah alisnya. Itu rahasia, kata Nicole malu-malu. Melihat ekspresi imutnya, Jared tidak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Rahasia apa yang bahkan tidak bisa kau ceritakan pada suamimu? Nicole bisa merasakan aroma parfumnya memenuhi inderanya dan wajahnya memerah. Diam kau, siapa istrimu? Melihat Nicole menolak untuk menuruti perintahnya, Jared mengerutkan kening. Baiklah, menurutmu siapa orangnya? Nicole mengalihkan pandangannya. Aku tidak tahu. Pergilah dan tanyakan pada suami siapapun untuk semua perawatan T. Jared tak dapat menahan diri untuk mencubit wajahnya dan memaksanya untuk melihatnya. Kau gadis tak berperasaan. Akan kutunjukkan padamu siapa suamiku. Sambil berkata demikian, dia mencium bibir Nicole. Bibirnya yang tipis dan seksi mencium lembut bibirnya. Nicole terkejut saat dia mendorongnya. Anda, brengsek, bajingan ini, dia selalu memperlakukan Max seperti orang bodoh dan sama sekali tidak peduli padanya. Max tampaknya sudah terbiasa dengan ini saat dia terus melaju tanpa menoleh ke belakang. Jared melirik Nicole dengan gembira. Seorang suami mencium istrinya adalah hal yang sangat normal untuk dilakukan. Siapa yang berani menyebutku kejam karena hal itu? Nicole merasa bahwa dia semakin tidak terkendali. Jared, kau benar-benar tidak menahan diri di hadapanku, iya. Jared tersenyum sinis. Siapa yang memintamu? Betapa keras kepala dia. Setiap kali dia mencoba berdebat dengannya, dia semakin ingin menggodanya. Nicole memutar matanya ke arahnya dan tidak mau repot-repot berbicara dengannya lagi. Namun, Jared masih memegang tangannya dan menolak melepaskannya. Tak lama kemudian, keduanya tiba di tempat peluncuran mobil terbang berawak. Nicole tidak menyangka hal itu dilakukan di lobi kantor pusat Johnston Group. Kemegahan dan kemewahannya sungguh hebat. Kau benar-benar telah menghabiskan banyak uang untuk ini. Nicole mengangkat alisnya saat menatap Jared. Kalau saja dia tidak begitu ingin menjualnya, dia tidak akan mempermasalahkannya. Tentu saja, ini bukan lagi mobil terbang berawak biasa. Sekarang dilengkapi dengan sistem AI Super. Saya sudah menetapkan ini sebagai produk andalan untuk tahun ini. Nicole sama sekali tidak menyangka bahwa sikapnya yang biasa-biasa saja itu akan ditanggapi begitu serius oleh Jared, dan dia bahkan berinvestasi besar dalam hal itu. Ya, dengan produk seperti itu yang dijual hanya oleh Johnston Group, produk tersebut memang dapat menjadi produk andalan perusahaan setelah disertakannya sistem AI. Tetapi hasil produksi pabrik, meskipun pabrik saat ini cukup besar, dengan peluncuran besar seperti itu, permintaan akan dengan cepat melampaui pasokan. Jared tersenyum. Jangan khawatir. Aku sedang mencari suku cadang untuk membangun pabrik di Eperon. Nicole sama sekali tidak menyangka Jared bisa berpikir sejauh itu. Tetapi semua rangkaian manuver berurutan ini menyebabkan Nicole mengerutkan alisnya. Meluncurkan mobil terbang berawak begitu tiba-tiba, dan mendirikan pabrik lain begitu cepat. Katakan padaku, Jared, apakah perusahaan mengalami sesuatu? Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat kata-kata Harvey dalam benaknya. Dia tidak mengkhawatirkan orang lain, tetapi Harvey bukanlah tipe orang yang bermain sesuai aturan. Jika dia benar-benar memutuskan untuk melawan Jared, dia pasti akan menjadi musuh yang tangguh untuk dikalahkan. Jangan khawatir, Tuan Ellison berdiri di antara saya dan dia, jadi kami tidak akan mudah terlibat konflik terbuka. Sedangkan untuk gerakan penyelidikannya yang lain, aku sudah siap, kata Jared santai, seolah semuanya berada dalam kendalinya.